Salam Putra Batam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Orianus Christian Gia, NPM 1804122, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan cuplikan video pada mata kuliah metode penelitian yang berjudul Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian pada bab 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas metode penelitian. Selamat menyaksikan dan mohon diperhatikan. Sekarang kita masuk pada skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berbagai skala sikap yang digunakan untuk penelitian antara lain skala Likert, skala Guttman, rating skala, semantik diferensial. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok untuk mendapatkan data terhadap hasil yang diteliti. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan dapat jawaban yang tegas, yaitu contohnya ya atau tidak, pernah atau tidak. Sekarang kita masuk pada bagian nomor ketiga, semantik diferensial. Pada skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Godot. Alat ini digunakan untuk mengukur sikap, tetapi hanya bentuk pilihan. Sekarang pada bagian yang terakhir yaitu rating skala. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah ditemukan, data yang diperoleh semuanya adalah data kuantitatif. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Contoh variabel-variabel dalam ilmu alam: panas, maka instrumennya adalah kalorimeter, dan suhu, maka instrumennya adalah termometer. Jumlah instrumen yang dibuat tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan. Salah satu contohnya adalah pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja terhadap produktivitas pegawai. Maka instrumen yang diteliti adalah 1. Instrumen untuk mengukur kepemimpinan, 2. Instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan 3. Instrumen untuk mengukur produktivitas pegawai kerja. Cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau pernyataan. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan: gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Pada tabel berikut ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, variabel penelitian, indikator, dan nomor item instrumen. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Indikatornya kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, dan kepemimpinan partisipatif. Nomor item instrumennya ada 1, 4, 7, dan lain-lain, dan seterusnya. Kemudian situasi kepemimpinan.
Indikatornya hubungan kepemimpinan dengan anggota, tugas-tugas, nomor instrumennya ada 7, 9, dan lain-lain. Yang ketiga, iklim kerja organisasi. Yang pertama, otonomi dan fleksibilitas. Yang kedua, jujur dan menghargai. Yang ketiga, kejelasan tujuan. Nomor itemnya 11, 13, dan lain-lain. Contoh pertanyaan yang diajukan untuk mengungkapkan variabel dari gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Nah, di bawah ini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Yang pertama, apakah kepemimpinan Anda menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok? Jadi, jika kuesioner ini dijawab oleh tidak pernah, jarang sekali, sering, atau selalu, maka itu adalah tergantung dari penilaian suatu karyawan atau yang diberikan pertanyaan, sehingga data yang dihasilkan adalah dapat dikumulatifkan dan dapat diambil rata-rata nilainya. Dan ada beberapa lagi contoh lainnya. Kapan metode pengumpulan data digunakan? Yang pertama, angket digunakan bila responden jumlah besar dapat membaca dengan baik. Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara berlebihan. Dan yang keempat, gabungan ketiganya digunakan bila ingin mendapat data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Sekarang kita masuk pada validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid atau tidak. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Pengujian validitas instrumen. Ada beberapa, yaitu pengujian validitas instrumen, pengujian validitas isi, pengujian validitas eksternal. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen. Retest, equivalent, gabungan, internal konsistensi. Saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu pengujian validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan mendapat dari ahli. Kemudian yang nomor 2, pengujian validitas isi. Validitas isi artinya adalah untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan dan mencari kesamaan. Sekian dari cuplikan video yang saya tampilkan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya tampilkan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Putra Batam. Terima kasih. Selamat siang.